Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihandoko dari Gantara. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dari materi kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul tentang GBHN, RPJM, dan RJ RPJP. Nah, di sini saya akan membacakan secara real. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden. GBHN tidak berlaku lagi sebagai gantinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun memuat visi, misi, dan program pembangunan dari presiden terpilih dengan berpedoman pada RPJP di tingkat daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM daerah dengan merujuk kepada RPJP nasional. Pada era baru, kita mengenal garis besar haluan negara atau GBHN yang ditetapkan oleh MPR sebagai patokan untuk pembangunan negara ini. Sekarang sudah tidak ada lagi GBHN dan di zaman reformasi ini diganti dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, biasa disebut sebagai RJPP dan RJPPN. Sesungguhnya GBHN dan RPJP ini sama fungsinya, yaitu sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan daerah. RPJP ini akan dibuat turunannya per 5 tahun dengan sebutan RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 5 tahun diambil dari masa kerja seseorang Presiden RI. Demikian juga dengan daerah yang harus membuat RPJP dan RPJM masing-masing mengacu kepada RPJPN termasuk di atas. Terkesan semua tertata dengan baik dan benar dan hanya tinggal dijalankan saja. Sejak 2005 negara ini sudah punya RPJPN tahun 2005 dan 2025. Artinya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan sejak 2005 sampai 2025 isinya sangat indah sekali. Misalnya punya visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Juga ada sederet misinya, antara lain mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Masih ada beberapa lagi misi RPJPN ini. Kalau dilihat dari isinya, maka pada tahun 2025 Indonesia sudah damai, sejahtera, adil, dan makmur. Semoga tetapi apa ya? Sepertinya sangat jarang sekali pembicaraan yang menyangkut RPJP dan RPJPM pusat dan daerah ini. Artinya segenap masyarakat tidak tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang sedang dibangun, kapan selesainya. Makanya tidak heran jika masyarakat merasa negara ini tidak punya agenda pembangunan, seperti semua berjalan sesuai maunya pemimpin saja. Sedikit sekali penjelasan tentang RPJP ini. Sangat berbeda sekali dengan era Orba dengan GBHN yang sangat sering dibahas dan bahkan selalu menjadi soal ujian di sekolah dan universitas. Jadi segenap masyarakat mengetahui apa dan kemana arah pembangunan negara ini. Sementara sekarang ini yang katanya zaman reformasi malah lemah dalam hal penerangan kepada masyarakat. Seperti juga tidak ada kontrol dari DPR bahwa pemerintah menjalankan RPJP dengan baik dan benar, ditegur jika terlambat. Apalagi menyimpang. RPJP adalah amanat undang-undang. Sudah berjalan 7 tahun RPJPN tersebut, dan apakah ada tanda-tanda masih sesuai target atau justru menyimpang jauh? Coba kita cek dari misi yang ditulis di atas. Indonesia yang mandiri, maju, dan makmur. Apakah ada kemajuannya?
beras malah import, bawang dan cabai juga import, garam juga import. Masyarakat masih banyak yang miskin dan sebagainya. 7 tahun berlalu kok bukan malah swasembada ini malah semakin banyak importnya. Artinya yang berkembang justru jiwa dagang ketimbang jiwa entrepreneurnya. Yang penting untung, walaupun dari import harusnya produksi sendiri dan kurangi sebanyak mungkin ketergantungan pada import. Bangsa yang berdaya saing akan sulit dicapai selama masih sangat mencintai neoliberalisme. Yang kuat adalah pemenang dan yang lemah adalah pecundang. Makanya tidak heran kita selalu impor dan juga sulit melaksanakan pembangunan infrastruktur ekonomi yang dapat mendukung pembangunan. Karena tidak jelas langkahnya, maka banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan dunia pendidikan yang masih saja rebut. Lalu bagaimana bisa berdaya saing jika tidak punya agenda jelas fondasi mana yang dibangun untuk sebagai dasar langkah ke depannya? Anarkisme semakin luas, mafia hukum dan pajak masih mantap eksis di negara ini. Kebebasan narkoba, minuman keras tidak pernah berkurang. Peranan pemuka agama dan masyarakat semakin dipinggirkan. Pelaku zina tetap dijadikan idola. Koruptor masih tersenyum dan melambaikan tangan seperti orang mulia saja. Demokratis tapi berbeda sedikit, rusuh ujungnya. Mau menang pada nggak mau kalah, jadi tidak bergerak kemajuan pelaksanaan misi ini. Itu jelas dan fakta. Salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangsung sejak reformasi adalah perubahan sistem kelembagaan negara dari sistem MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang menentukan arah pembangunan bangsa melalui GBHN menjadi MPR sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MPR sebagai lembaga permusyawaratan tentang bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap undang-undang. Kedua, wewenang terhadap presiden melantik dan memberhentikan presiden. Sementara wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional dihapus. Tujuan dari perubahan sistem ini adalah untuk membangun demokrasi kelembagaan agar tidak ada hierarki kelembagaan. Ketika MPR sebagai lembaga permusyawaratan tidak memiliki wewenang lagi untuk menafsir dan menjabarkan pasal-pasal Undang Dasar 1945 dalam bentuk GPHN, maka perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya berkesinambungannya untuk merealisasikan tujuan nasional, melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat dirubah sistem dan lembaga perencanaannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang berisi visi misi arah pembangunan nasional dengan sistematika rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN per 20 tahun dan rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional atau RPJMN per 5 tahun. RPJMN disusun oleh Presiden, ditetapkan dengan peraturan Presiden RI dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional pasca reformasi ini melahirkan berbagai masalah, diantaranya yang pertama itu ada penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan RPJPN dipandang lemah karena eksekutif perspektif. Yang kedua, terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJMN dengan RPJPN karena pergantian presiden 5 tahun sekali. RPJM nasional tidak sinkron dengan daerah karena RPJM daerah disusun menurut perspektif daerah. Ketika hampir 15 tahun sistem ini berjalan, banyak pilihan pihak menilai bahwa tanpa GBHN sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara ini bukan lagi negara kesatuan, tetapi negara dengan multi government. Kekuasaan ada di mana-mana atau pusat dan daerah, yang dengan mudah dapat diselewengkan untuk kepentingan diri dan kelompok dalam bentuk tindak pidana, korupsi, dan lain-lain. RPJM yang disusun dan dilaksanakan selama ini tidak menjawab secara komprehensif persoalan nasional yang dihadapi Indonesia, apalagi jika
Dikaitkan dengan konteks persaingan dan kemajuan negara-negara tetangga lainnya, kita banyak mengalami kemunduran dalam pembangunan bangsa. Atas dasar itu, maka berbagai pihak mulai berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden tidak perlu membuat program baru karena tugas presiden hanya melaksanakan GBHN yang telah disusun. Berbagai pihak banyak yang menyesalkan penghapusan tugas MPR dalam menentukan GBHN karena tanpa GBHN pembangunan Indonesia sulit diharapkan dapat berkesinambungan dan Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan. GBHN sebagai aset bangsa kembali diperhitungkan dalam perannya sebagai pagar kehidupan bangsa. Hilangnya pagar kehidupan telah membuat bangsa ini dengan mudah dijamah tangan-tangan asing, di mana visi pembangunan cenderung hanyut di dalam hiruk pikuk kepentingan asing, sehingga kesejahteraan rakyat terap dibaikan, maka tetap berpijak dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan dalam GBHN. Indonesia kembali ke sistem GBHN. Untuk masuk di atas, banyak hal yang harus dikaji baik secara yuridis, sosiologis, dan metodologis. Yang harus pula diperhitungkan adalah perubahan paradigma berpikir yang ikut merubah arena, wajah, dan struktur politik. Dalam era informasi, demokrasi mulai terkondisi di berbagai lini kehidupan. Sekalipun demokrasi yang dilahirkan di Indonesia sehingga menjadi industri politik, semua identitas yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat mendapat ruang. Semua kelompok dari berbagai kalangan mendapat tempat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan atau kegiatan politik terbuka selebar-lebarnya bagi semua kelompok yang ada. Muncul pertanyaan, sistem GBHN bisakah diterapkan dalam arena baru politik ini? Apakah representasi, partisipasi, dan penataan ruang publik yang telah diatur dengan undang-undang harus dikoreksi lagi? Bagaimana mencari solusi kalau terjadi konflik kepentingan dalam menyusun GBHN? Kita sekarang berada dalam medan wacana. Politik adalah medan wacana dan GBHN bisa menjadi pertempuran wacana. Dengan majunya media, kita sekarang menjadi masyarakat tontonan. Apakah akan kita mempertontonkan perebut dan konflik kepentingan dari penguasa di negeri ini? Indonesia yang sangat multikultural, sebab negeri ini terdiri atas etnis, bahasa, agama, budaya yang berbeda-beda. Kondisi ini bagikan dua sisi mata pedang. Jika dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi hal yang positif. Tetapi jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan muncul malapetaka. Orde Baru dengan sistem GBHN tidak sepi dari berbagai malapetaka, sehingga harus diakhiri dengan reformasi yang menjadi korban. Dalam sistem GBHN di era Orde Baru, tripolarisasi ekonomi tidak tegak sama-sama kukuh, sehingga terjadi kepincangan sosial dalam berbagai aspeknya. Padahal tujuan pembangunan nasional dirumuskan dalam trilogi pembangunan, pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kebijakan yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi juga diselewengkan dengan memberikan fasilitas proteksi dan subsidi ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga keadilan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah terwujud. Tumbuh konglomerat swasta yang berbau kekuasaan yang menindas pelaku-pelaku ekonomi lemah. Penerapan kembali sistem GBHN memang sudah menjadi aspirasi, tapi perlu kajian yang saksama. Arena, wajah, dan struktur politik telah berubah. Sekarang ini perbedaan penafsiran terhadap konsep-konsep negara tidak mudah diatasi karena paradigma terpikir terarah kepada kebebasan. Ya, itu jadi pembahasan tentang GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan juga RPJP, dan yang terakhir itu RPJM. Ya, jadi itu ketiga yang saya jelaskan dari materi atau mata kuliah dari pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya Muhammad Prihandoko Nurgantara. Kurang lebih yang mohon maaf dari perkataan yang kurang dan agak cepat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.